Bagaimana mungkin pembalap dengan hasil tes biasa justru disebut berbahaya? Dalam beberapa sesi tes pramusim Moto3, nama pembalap muda Indonesia ini memang belum muncul sebagai yang tercepat. Catatan waktunya tidak mencolok, posisinya belum berada di barisan depan, dan secara kasat mata performanya terlihat masih dalam tahap penyesuaian. Bagi publik awam, hasil seperti ini mudah ditafsirkan sebagai tanda bahwa ia belum siap bersaing di level tertinggi balap motor junior dunia. Namun di balik angka-angka tersebut, narasi berbeda justru berkembang di kalangan pengamat dan media balap internasional. Sejumlah analis menyebut bahwa performanya tidak bisa dinilai hanya dari 1 atau 2 sesi tes. Mereka menyoroti cara pembalap ini membangun ritme, menjaga motor tetap stabil, dan menyelesaikan sesi tanpa kesalahan besar, hal yang sering luput dari perhatian kamera. Menariknya, istilah kuda hitam mulai disematkan bukan oleh pendukung dari negaranya sendiri, melainkan oleh media asing yang terbiasa membaca pola perkembangan pembalap muda. Dalam konteks Moto3 yang sangat kompetitif, label tersebut tidak diberikan sembarangan. Biasanya, itu merujuk pada pembalap yang belum bersinar, namun memiliki fondasi kuat untuk membuat kejutan ketika musim berjalan. Dan dari sinilah cerita sebenarnya dimulai. Bukan dari papan waktu, melainkan dari potensi tersembunyi yang belum sepenuhnya terlihat. Apakah hasil tes benar-benar mencerminkan kesiapan seorang pembalap? Tes pramusim seringkali menjadi tolok ukur awal untuk menilai kekuatan pembalap dan tim. Dalam kasus ini, hasil yang diraih memang belum bisa disebut ideal. Adaptasi dengan motor Moto3 membutuhkan waktu, terutama bagi pembalap yang baru naik kelas dan menghadapi karakter mesin, elektronik, serta ban yang jauh berbeda dari kategori sebelumnya. Beberapa sesi menunjukkan bahwa pembalap ini masih mencari setelan terbaik. Di beberapa lap, ia terlihat berhati-hati, memilih menyelesaikan sesi daripada memaksakan catatan waktu. Pendekatan ini, meski aman, kerap disalahartikan sebagai kurang agresif atau belum kompetitif. Namun, para pelatih dan pengamat berpengalaman memahami bahwa fase ini adalah bagian dari proses. Banyak pembalap besar di masa lalu juga mengalami awal yang serupa. Tes bukan hanya soal kecepatan satu lap, melainkan tentang memahami motor, membaca data, dan membangun kepercayaan diri secara bertahap. Karena itu, meski hasil tes memunculkan keraguan di kalangan tertentu, sebagian analis justru melihatnya sebagai fase normal yang tidak bisa dijadikan kesimpulan akhir. Dan ketika penilaian mulai bergeser dari angka ke konteks, pandangan terhadap pembalap ini pun ikut berubah. Apa yang dilihat pengamat hingga mereka tetap waspada? Julukan berbahaya tidak muncul tanpa dasar. Beberapa pengamat menilai bahwa pembalap ini memiliki race pace yang stabil, kemampuan menjaga kecepatan konsisten sepanjang balapan. Dalam Moto3, aspek ini seringkali lebih menentukan hasil akhir dibanding sekadar catatan waktu tercepat di satu lap. Selain itu, gaya balapnya dinilai cukup dewasa untuk ukuran rookie. Ia tidak mudah terpancing duel yang berisiko tinggi, dan cenderung memilih momen yang tepat untuk menyalip. Pendekatan seperti ini seringkali menjadi ciri pembalap yang berpikir jangka panjang. Pengamat juga menyoroti cara ia merespons situasi sulit. Ketika menghadapi kendala teknis atau kondisi lintasan yang kurang ideal, ia tetap menyelesaikan sesi dengan rapi. Hal ini menunjukkan kontrol mental yang baik, faktor krusial di kelas yang terkenal penuh insiden seperti Moto3. Karena itulah, meski belum bersinar di hasil tes, banyak pihak menilai pembalap ini sebagai penantang yang tidak boleh diabaikan. Potensi tersebut belum meledak, tetapi tanda-tandanya sudah terlihat jelas bagi mereka yang terbiasa membaca detail kecil. Mengapa masa lalu justru menjadi alasan optimisme? Jika menilik perjalanan karirnya, perkembangan pembalap ini terbilang konsisten. Ia tidak langsung mendominasi sejak awal, tetapi menunjukkan peningkatan bertahap dari musim ke musim. Pola ini dianggap lebih menjanjikan dibanding kesuksesan instan yang sulit dipertahankan. Di berbagai ajang regional dan internasional junior, ia dikenal sebagai pembalap yang cepat belajar. Ketika hasil tidak sesuai harapan, performanya di seri berikutnya cenderung membaik. Siklus belajar inilah yang membuat banyak pelatih percaya bahwa adaptasinya di Moto3 hanya soal waktu. Rekam jejak tersebut menjadi referensi penting bagi media dan pengamat. Mereka menilai bahwa hasil tes yang belum optimal tidak serta-merta menghapus fondasi kuat yang sudah dibangun sebelumnya. Sebaliknya, fase ini dianggap sebagai bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Dan ketika pola perkembangan masa lalu kembali terlihat di awal karir Moto3-nya, keyakinan terhadap potensi pembalap ini pun semakin menguat. Apa saja tantangan yang jarang dibahas publik?
balapan di Eropa membawa tantangan baru yang sering tidak terlihat oleh penonton. Perbedaan cuaca, suhu lintasan, hingga karakter sirkuit menuntut adaptasi fisik dan mental yang besar. Bagi pembalap muda dari Asia, proses ini seringkali memakan waktu lebih lama. Selain itu, kerjasama dengan tim dan teknisi juga masih dalam tahap pembentukan. Memahami bahasa teknis, membaca data, dan menyampaikan kebutuhan motor secara akurat adalah keterampilan yang berkembang seiring pengalaman. Pengamat menilai bahwa pembalap ini masih berada di fase tersebut. Oleh karena itu, performa yang belum maksimal di awal musim tidak dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari kurva pembelajaran yang wajar. Dan justru disinilah potensi kejutan sering muncul, ketika semua elemen akhirnya menyatu. Apakah tekanan publik bisa menjadi senjata makan tuan? Sebagai salah satu talenta paling disorot dari Indonesia, pembalap ini membawa ekspektasi besar. Sorotan media dan harapan penggemar bisa menjadi motivasi, tetapi juga berpotensi menjadi beban. Namun sejauh ini, ia dinilai mampu menjaga fokus, tidak terlihat terburu-buru untuk membuktikan diri, dan tetap mengikuti proses yang dirancang tim. Sikap ini dipandang positif oleh banyak pengamat karena menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi tekanan. Dalam dunia balap, kemampuan mengelola ekspektasi seringkali menjadi pembeda antara pembalap yang bertahan lama dan yang cepat meredup. Dan pada titik ini, pembalap muda Indonesia tersebut dinilai berada di jalur yang tepat. Bagaimana jika semuanya mulai berjalan sesuai rencana? Moto3 dikenal sebagai kelas yang penuh kejutan. Persaingan ketat, rombongan besar, dan hasil balapan yang sulit diprediksi membuka peluang bagi pembalap yang konsisten dan cerdas membaca situasi. Jika adaptasi motor selesai, start membaik, dan kepercayaan diri meningkat, pembalap ini berpotensi mencuri perhatian. Tidak harus langsung menang, tetapi tampil solid dan konsisten sudah cukup untuk mengubah persepsi publik. Inilah skenario yang mulai diperhitungkan oleh pengamat, bahwa kejutan tidak datang dari hasil tes, melainkan dari proses yang matang. Mengapa kuda hitam justru paling sulit ditebak? Sejarah Moto3 menunjukkan bahwa banyak pembalap besar tidak langsung bersinar di awal. Mereka tumbuh perlahan, lalu muncul sebagai penantang serius ketika waktunya tiba. Dalam konteks ini, meski hasil tes belum memuaskan, pembalap muda Indonesia tersebut dinilai sebagai calon penantang yang patut diperhitungkan. Bukan karena sensasi, melainkan karena fondasi yang sedang dibangun dengan rapi. Ia tidak banyak bicara, tidak mencuri perhatian berlebihan. Namun, justru sikap inilah yang membuat banyak pihak memilih untuk tetap waspada. Karena dalam balap, ancaman terbesar sering datang dari mereka yang bergerak dalam diam.